Halo dari Social TV, ketemu lagi sama gue Dimas di acara Oppo nih. Kita sedang ada di acara peluncuran Oppo dengan seri F11 atau F11. Jadi ada dua, ada F11 Pro dan F11. Di Oppo F11 Pro ini yang mereka kedepankan adalah kamera yang namanya rising camera. Jadi kalau kita lihat, begitu selfie akan ada kamera yang muncul di bagian atas. Dari rising camera ini dapat disimpulkan bahwa Oppo terinspirasi dari smartphone sebelumnya yang dinamakan Oppo Find X. Tadi sudah diberitahukan bahwa kamera ini bisa sampai 200.000 kali naik turun. Artinya jika kamera ini digunakan dalam waktu satu hari itu 30 kali naik turun, kamera ini masih bisa berfungsi 6 tahun kemudian. Kamera depannya ini punya resolusi 16 megapiksel dan kalau misalkan kita lihat desainnya cukup unik. Karena apa? Karena di sebelah kanan kirinya ini terlihat adanya kaca ya. Jadi dia kacanya itu mengelilingi dan desainnya tuh nggak kaku gitu loh. Desainnya bagus menurut gue ya. Tadi juga Oppo mengatakan bahwa mereka sudah cukup dengan kamera depannya karena mereka sudah merasa bahwa memimpin dalam kamera depan. Jadi yang mereka lakukan saat ini adalah mereka memperbaiki kamera belakangnya. Kamera belakangnya ini memiliki resolusi sampai 48 megapiksel. Mereka menggunakan sensor 12 megapiksel dengan quad pixel. Nah, jadi dengan quad pixel itu mereka bisa menghasilkan gambar 48 megapiksel resolusinya. Oppo F11 Pro dan Oppo F11 menggunakan MediaTek P70, seri P yang paling kencang sekarang ini. Untuk yang Oppo F11 Pro memiliki RAM 6GB dengan internalnya 64GB. Untuk F11-nya memiliki RAM 4GB dan internal 128. Harganya juga menurut gue juga kayaknya ada di sweet spot ya. Untuk F11 Pro ini dijual dengan harga 4.999.000. Well, untuk teknologi yang oke gini sih, menurut gue Oppo biasanya memang menjual Pro di harga segitu ya. Untuk F11 ada di harga 3.999.000 yang which is harga P70 di 3 jutaan akan semakin ramai karena hadirnya F11 ini. Dan P70 sendiri juga terkenal dapat memainkan game-game seperti PUBG, seperti AoV, Mobile Legends dengan sangat lancar. Halo Daily Social TV. Sorry banget kemarin gue tuh nggak sempet banget ngadain unboxing Oppo F11 Pro karena gila acaranya tuh penuh banget. Dan sepengetahuan gue itu acara itu membludak KOL, YouTuber dan medianya sehingga karena saking penuhnya dan saking ributnya dan antusias banget para pengunjungnya, jadi kita nggak bisa melakukan unboxing kemarin. Dan hari ini gue akan melakukan unboxing dari F11 Pro. Dapet nih barang. Dan yuk kita mulai langsung aja unboxing F11 Pro dari Oppo ini. Yang pertama pasti handphonenya. Yang harus kalian tahu adalah sekarang slogannya Oppo berganti dari selfie expert ke portrait expert. Kenapa? Karena Oppo bilang kalau misalkan selfie kayaknya semua handphonenya Oppo tuh udah selfie expert. Cuman mereka ingin memberitahukan kepada para penggunanya bahwa kamera belakang ini juga bagus loh, gitu. Jadi makanya dengan Oppo F11 Pro ini dia punya kamera dengan sensor 12 megapiksel quad pixel. Jadi bisa mengambil gambar sampai 48 megapiksel. Jadi ini. Oke, ada handphonenya nyalain dulu. Nah, pertama kali kita buka box yang pertama ini ya. Jadi ini ada pin seperti biasa untuk mengeluarkan SIM.
Lalu ada, nah, benda satu ini nih sangat dibutuhkan banget. Kenapa? Supaya sidik jari dan kalau misalkan terbanting atau terbentur tuh nggak ngerusak gitu. Ini ada package-nya. Terus di sini ada beberapa dokumen ya. Ada petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Nah, di dalamnya ada kabel micro USB. Terus ada earphone. Dan satu lagi ada charger yang gede banget nih. Nah, kenapa charger ini gede? Karena charger ini merupakan charger dengan feature VOOC 3.0. Jadi klaimnya dari Oppo adalah dengan VOOC 3.0 ini bisa mengisi baterai 100% dalam waktu 80 menit. Gila nggak? 80 menit dengan kapasitas 4000 mAh itu menurut gue agak-agak nggak masuk akal ya. Cuman itu ialah yang diraih sama Oppo, sehingga mereka bisa membuat penggunanya itu nggak usah lagi bawa-bawa power bank lah, bawa-bawa charger lah kemana-mana. Dan menurut gue ini bener-bener cakep banget. Handphone ini punya 48 megapiksel plus 5 megapiksel di bagian belakangnya. 48 megapiksel itu dalam arti sensornya 12 megapiksel dengan quad pixel. Ini layarnya 6,5 panoramic screen ya, nggak ada notch sama sekali. Lalu ada kamera depan 16 megapiksel yang seperti ini, keren banget. Terus dia juga memiliki warna gradient belakangnya, itu 3 warna, nggak cuma 2 warna seperti yang ada kebanyakan sekarang ya. 3 warna bagus banget. Ada di sini ada bagian ungu, di sininya hitam, dan bagian sini biru. Asli keren banget. Cewek-cewek juga pasti biasanya akan suka nih. Dan terakhir pakai ColorOS 6 yang basisnya Android Pie. Udah Pie nih. Jadi ini keren banget. Oh iya, satu lagi, layar dari F11 Pro itu nggak ada notch-nya ya. Sedangkan untuk F11 ada notch kecil yang dinamakan water drop teknologi. Ada satu fasilitas khusus di Oppo F11 Pro yang namanya Game Space. Jadi Game Space ini dibuat agar resource dari SoC yang digunakan itu diprioritaskan, diutamakan untuk game-game yang ada di sini. Dan Game Space ini juga sudah ditweak untuk beberapa game, di mana di sini kalau misalkan gamenya didukung dengan aplikasi ini, akan ada lambang petir. Yuk kita coba aja gimana. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa PUBG sendiri mendeteksi grafik yang digunakan di Helio P70 ini adalah medium. Namun kita bisa meningkatkannya lagi ke high. Oke, kita lihat dulu sini. Mari setting.
Tadi ngeliat kan gue main game keren banget, dan gue melakukan itu sekali main game nggak ada lag-nya, well kecuali jaringan lo lagi parah ya. Terus gue nggak juga motion antar frame itu enak banget dilihatnya, dan layarnya juga cukup licin ya, jadi enak gitu loh dipakainya, nggak keset-keset yang membuat lo tuh terganggu gitu. Dan gue chicken dinner man, kayaknya gue udah nyobain kamera, gue juga udah nyobain main game, cuman gak lengkap rasanya kalau misalkan kita kita tes semua sekarang. Nanti kita akan tes lebih lanjut di review kita. Untuk sekarang sih kayaknya cukup ya. Jadi jangan lupa baca dan saksikan review kita hanya di dailysocial.id. Kalau gitu, gue Dimas undur diri, dan kita bertemu di Daily Social TV berikutnya.